Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah, para ulama, para kiai, para masyayikh, Kiai Muhajir, Kiai Azaim, Kusora, Langstoyo, Kiai Sepuh Galau, Kiai Ali Marfum, para undangan sekalian yang saya muliakan. Semenjak Mbah Muhib Muzaki wafat, saya ketiban beban wasiat dua. Pertama, ngurusi saudara-saudara. Aku iki wis cedhek urusono dulur-dulur. Langsung saya jawab, insyaallah saya mari dekat. Soal Tuhan itu kak, insyaallah kak. Nomor loro, kita ini terus saat sini NU itu yang kita nek iku wis ditinggal NU wis ora ngaji senajan jumlah akeh tapi ora dadi kekuatan tapi dadi muskilah saking akeh terus noyo. Saya tidak segera menjawab. Ya, muka-muka iso. Sebab wong saiki wis ora mikir ngono, semua mikir duit lan kepentingannya diri. Ketika itu apa yang disampaikan Kiai Azaim itu benar. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Itu diucapkan juga oleh Allah. Jadi sakjane kowe karo mrene iku cuma gawe pantes-pantesan sare. Sejatine sing nulung itu Allah Subhanahu wa taala. Ya wis nek ngono sak-isa. Yang kedua, apa yang kita lakukan sekarang ini sudah benar menurut aslinya para ulama NU mengambil keputusan pada saat-saat NU genting. NU zaman Belanda, zaman Jepang, Belanda lagi, zaman 48 PKI, zaman PRRI bermusnah, zaman G30 SIK, NU gede dan goncang. Cara yang ditempuh mengambil keputusannya seperti ini. Dan ini diucapkan juga oleh Hadratus Syekh Kiai Ahmad. Nek angel NU kudu istikharah. Tapi pengumumannya kudu istisyarah. Istikharah adalah hidayah sama. Tapi sing ardi itu harus istisyarah. Jadi setelah Kiai Azaim mendapatkan pesan-pesan sama,
Kita harus berkumpul menyepakati apa tidak untuk gerakan sosial. Dan inilah sebenarnya mengapa keputusan-keputusan itu alhamdulillah menyelamatkan keadaan. Zaman Bung Karno tahun 59 membuat dekret presiden, itu Mas Sumi memberontak. NU bagaimana? Istikharah dan istisyarah. Akhirnya ambil keputusan waliyul amri doruri bis. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sudah urut dengan hay'ah asliyah lil maktab. Sudah Mbah Khalil dulu, Mbah Hashim Masyari, Mbah As'ad, Mbah Ahmad Siddiq, nanti Mbah Ali Maksum, Mbah Ilyas Nuhiyah, untuk ngecek apakah kemauan kita ini salah atau benar. Jangan-jangan kemauan kita bertiga ini nafsu. Lata tabi'u ahwa'akum. Jadi ahwa itu memang repot. Menurut dalilnya harus dicek dulu. Hasil Mujahid itu karena apa kira-kira? Kesolah. Mau jadi pengurus atau mau jadi apa? Ngeceknya itu pada pendiri, bukan ke koran, Pak. Alhamdulillah perjalanan ini prosesnya. Dan Nahdlatul Ulama diselamatkan bukan karena dibela oleh jumlah dan kekuasaan yang besar, tetapi diselamatkan karena kebenaran Khawariyun yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Man asyari ilallah qala Khawariyun nahnu. Yang tidak Khawariyun ya usah emang-emang, tambah repot iblis. Zaman Rasulullah menang perang bukan karena jumlah, tapi karena keikhlasan. Perang Badar menang padahal muslim. Perang Hunain jeblok padahal banyak. Sampai diabadikan kesedihan itu di dalam Al-Quran. إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا ضاقت بهم الأرض بما رحبت. Nah, harapan dari proses yang benar ini mudah-mudahan kejadian di muktamar alun-alun ini. Jangan bilang muktamar Jombang, kasihan kebirimnya. Muktamar alun-alun, jadi bareng kalau tukang parkir apa itu. Semoga menjadi balaan hasanah. Allahumma amin. Berarti kita ini punya salah, sehingga Allah memperingatkan kita yang cara seperti ini, dihinakan kita di muka umat, di muka Indonesia. Ada yang salah di dalam kita. Ada yang salah dalam hasil mudah. Kita sudah lama meninggalkan provinsi. Hizbut Tahrir urunan untuk berjuang. Wahabiyah dapat duit. Ikhwanul Muslimin urunan. Ya kita ini kalau mau berjuang minta diurungi. Mau kumpul, ono kok gak sayur. Berarti ada inhitab. Siapa tahu
Ini peringatan dari Allah Subhanahu. Ketiga, setelah Mbah Mukhid tidak ada ini, saya punya kewajiban untuk menerangkan semua catatan-catatan yang ada pada saya bongkar-bongkar, dan yang ada pada Mbah Mukhid. Tapi tidak semua ada, karena sebagian besar yang penting-penting dibawa oleh Kiai Saifuddin Zuhri sama Kiai Masyhur. Tapi yang sebagian lain ada pada saya. Saya ingin menjelaskan sepintas mengapa kita harus. Yang kedua, kita itu isi apa. Yang ketiga, kenapa kurang laku selama kita dicanangkan sampai sekarang. Kenapa kita harus meneguhkan lagi kita. Nah, ini harus jelas. Jadi begini, saya ringkas saja. Tahun 52 NU menjadi partai. Jadi partai Nahdlatul Ulama. Berdasarkan maklumat Wakil Presiden tahun 49. Yakni semua golongan diminta menjadi partai untuk negara federal. Maka NU jadi partai memisahkan dari nasional. Tahun 55 ada pemilu, NU dapat 45 kursi. Dan ketika itu anggota DPR kita, anggota parlemen, konstituante adalah mujahid-mujahid. Tidak ada istilah money politik begini. Yang ada adalah perang ideologi terhadap komunisme, sosiodemokrasi, dan Wahabiyah. Jadi bersih. Sehingga seorang anggota DPR yang datang ke Jember, misalnya Kiai Wahid Hasyim, itu sebelum datang sudah dikerumuni orang salun-salun, pengen dengar bagaimana bicaranya anggota partai. Nah, kalau sekarang ada anggota DPR datang ke sini, tidak tahu dikerumuni apa dimintai uang. Beda. Yang beda bukan NU-nya, yang beda Hamasah jihadiyah. Tahun 59 Presiden membuat dekret kembali Undang-Undang Dasar 45. NU goncang lagi. Lalu mengambil istikharah dan istisyarah. Kenapa? Karena di Padang ada pemberontakan PRRI dan kita dituntut bersama-sama umat Islam untuk melawan Bung Karno. Nah, setelah istikharah dari para ulama-ulama itu kemudian diistisyarahkan melalui Jamaiyah Nahdlatul Ulama, baru keluar statement ulil amri dharri waliyul amri. Jadi tetap Bung Karno diakui sekalipun prosesnya melalui dekret, karena kekuatan ini tidak bisa dilawan. Karena itu harus dijalan. Kemudian tahun 71 ada pemilu. Wah, ini Bapak Pelure. Karena yang dihadapi Golkar mentara sama pemerintah. Nah, Golkar itu tidak bisa kalah karena didukung ABRI, didukung birokrasi dan menghitung sendiri. Ya, yang tersenyum ini pernah jadi komisaris desa, Mangan begitu. Bapak Pelure kita tahun 73 disatukan menjadi P3. NU menjadi bagian kamar dari P3. Padahal NU lebih besar dari P3. Ada kandang sapi yang lebih kecil dari sapinya.
Ini sampai dengan tahun 77 pemilu. Nah, pemilu 77 itu semua umat Islam jadi satu front, yakni P3. Nah, setelah itu terjadilah kemudian kemandekan dari 77 ke 82. Kemandekan daripada fikrah Nahdliyah, kemandekan daripada fikrah ahli sunnah wal jamaah, karena yang terfikir itu hanya pemilu, partai, dan sebagainya. Sehingga fikrah Nahdliyah ini mahjub tidak. Nah, kemudian pada tahun 1983, ini setahun setelah pemilu 82, berkumpullah ulama-ulama kita yang tidak terlibat di dalam politik kekuasaan ini. Ini kalau diteruskan begini, NU ini tenggelam di dalam wadah yang kecil. Dan NU tidak bisa hubungan dengan pemerintah karena pemerintah punya partai sendiri. Dan NU hanya dikenal di P3, di luar P3 tidak dikenal. Sehingga bagaimana dakwah rahmatan lil alamin ini kalau mandek begini terus. Itu. Maka dirumuskanlah pada Munas Alim Ulama ke tahun 83, setahun sebelum Muktamar. Tempatnya di Sukoharjo juga. Yang memimpin Munas itu Al-Mukhburlah, Kiai Khadijah Syekh As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Makhrus Ali, Kiai Ali Maksum, dan juga Mbah Mat Waktu. Ketika itu ulama-ulama ini benar-benar menjadi panutan umat. Kalau beliau bilang ya sudah semua. Nah ini yang sekarang tidak ada. Mau pilihan pilkadanya saya sendiri-sendiri. Sudah diwajibkan itu tetap tidak nyoblos. Nah berarti panutan itu sudah berbeda. Jadi kalau sekarang muncul panutan-panutan yang diridai Allah, itu benar-benar subhanallah dan ma'unah. Subhanallah. Siapa tahu kalau Kiai Azaim bakal tampil. Coba pikir, beliau masih muda, tidak banyak berkecimpung. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, maaf. Jadi masih ada di antara keturunan soleh ibadullah dan rijalullah, semoga meluruskan kembali Nahdlatul. Jadi perjuangan ini jangan salah. Jangan perjuangan pro kontra. Saya ini Ghosnola ini melawan kepengurusan bukan begitu. NU-nya ini loh sedang belok, meluruskan ini bagaimana? Nah, sekarang kita lihat beloknya itu di mana. Ini yang berkali-kali tadi disampaikan oleh Ghosnola. Begini, Munas Alim Ulama yang ke-83 tahun 83 itu satu isinya kembali ke kepribadian Nahdlatul Ulama, akhlaknya, hayat, hubungan santri kiainya. Yang kedua, pemurnian ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang ketika itu mulai terasa dikooptasi oleh politisasi partai. Karena setiap ketua NU itu ketua P3 ketika itu. Dan kalau rapat NU itu ngomongnya sudah bukan ngomong fasul masail, tapi ngomong masail politik. Dan yang ngomong sendiri tidak bisa menyelesaikan fasul masail karena dia sendiri masail. Begitu rapat. Mungkin Yai Adnan masih ingat waktu jadi ketua NU dan ketua P3 sekaligus ya. Kalau rapat ngomong apa?
Ya, dia jadi mahjub. Sofa manhaj Nahdiyah mahjub. Ada kadar di situ di tengah sofa, ada kekeruan di situ di tengah jadinya. Maka akhirnya NU ini makhluk besar berada di rumah kecil. Yang kedua, NU tidak bisa melakukan pengembangan pemikiran. Jadi ada pemurnian, ada pengembangan, ada tasfiyah dan ada tanwiyah. Tasfiyah supaya kita tidak keluar dari rel ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tanwiyah itu supaya ahli sunnah an-nahdiyah ini bisa mewadahi berbagai macam perkembangan zaman, sehingga muhafadzah al-qadimi soleh jalan, lalu al-akhdhu bil jadidil aslah juga jalan. Nah, kalau tidak, akhirnya al-muhafadzah al-qadimi saleh menjadi al-izalah al-qadimi saleh, al-akhdhu bil jadidil aslah menjadi al-akhdhu bil jadidil aslah. Seperti itu. Jadi bukan soal pengurus, Pak. Saya sudah belum kenal jadi pengurus mulai kecil. Masa mau jadi pengurus? Malah nanti jadi urusan. Nah, keseimbangan antara tasfiyah dan tanwiyah itu sekarang berjalannya belok. Setelah itu ya maksud saya, itu dibentuk lajnah lakpesda, lajnah pengembangan sumber daya manusia. Itu peran satu. Misal mestinya lembaga pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, kalau pengembangan saja, ini pengembangan dari mikot mana? Ini sudah kadung berjalan berapa tahun semenjak Gus Dur periode yang kedua jadi ketua umum. Waktu saya inilah pesda saya sesali dengan pengkaderan. Karena kalau tidak ada pengkaderan, maka manhaj fikri yang ada pada anak kita bukan ada tasfiyah, hanya ada tanwiyah, dan tanwiyah itu min ghairina. Maka akhirnya terjadilah liberalisasi anak-anak kita dan neokomunisasi pemikiran anak-anak kita. Ini loh yang harus diluruskan. Kalau mau ber-NU betulan. Yang kedua, siasah watoniyah. Sebelum khitah itu tidak terbuka. Hubungan kita kepada negara, hubungan kita kepada pemerintah itu tertutup. Masuk PNS harus loyalitas. Kira-kira masih ada yang ingat ini ya? Kalau udah Golkar dicoreki semua. Baik. Nah, akhirnya siasah watoniyah kita tidak bisa utuh. Maka satu-satunya jalan kita harus punya rumah sendiri, Nahdlatul Ulama, yang rahmatan lil wataniyin. Syukur kalau rahmatan lil alamin, kemudian dia mempunyai hubungan langsung dengan al-wataniyah. Maka timbullah pemikiran kebangsaan. Timbul dari ucapan lisan Hadratus Syekh Ahmad Siddiq, ukhuwah watoniyah, bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Nah, mulai pikiran-pikiran itu didengar oleh negara. Tidak harus lewat P3 ya, lewat apa saja, tidak ada yang dilewati ya budal dewi gitu. Nah, budal dewi ini lebih didengar oleh negara karena yang budal ini kholison. Kan yang lain kan karena liajli gede akhirnya. Nah,
khusus mengenai itu tadi siasah watoniyah. Yang siasah hizbiyah itu dibebaskan. Mau jadi P3, mau jadi apa sekarang, pada waktu itu Golkar, PDIP dibebaskan, tetapi khutbah fikriyah ini tadi dibawa, sehingga beliau menyampaikan, Kiai Ahmad Siddiq, NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana. Tidak kemana-mana itu gak melok sopo-sopo, tapi ada di mana-mana, pikirannya tertanam pada seluruh yang di birokrasi, yang di intelektual dan sebagainya. Nah, sehingga NU keluar dari P3. Keluar itu hanya keluar wadahnya sebenarnya. Bukan berarti NU tidak boleh milih P3, nggak boleh begitu sebenarnya. Tapi pinter-pinternya Golkar ini diserobot sewangking ono waktu titik serobot sudah. Ya yang namanya kita ya anti P3 itu. Ngono kola Golkar radhiyallahu anhu. Jadi ini proses politik ekstern itu. Nah, akhirnya gembos lah yang namanya P3. Ikram Malik sekarang nggak bisa jadi DPR. Nah, bekas DPR itu nggak enak, Pak, karena asalnya pakai simbol kemudian tidak. Karena Pak Brose. Masya Allah ini sekalipun tidak innalillahi la ilaha illallah. Sekarang yang namanya Sakoto ini ya. Jadi ini prosesnya di situ sebenarnya. Prosesnya di sini. Jadi pinter-pinternya Golkar sama Pak Samad mengambil peluang. Itu sebenarnya tidak anti-P3. Nah, untuk supaya antara siasah watoniyah dan siasah hizbiyah itu yang saya maksud partai politik, itu dibedakan dengan siasah watoniyah, maka dibuat ketentuan. Politik kebangsaan wajib untuk orang NU, politik kepartian bebas untuk orang. Ini kan pemikiran yang dahsyat pada ketika itu loh. Ketika tahun 84, bukan main-main ini. Pemikir-pemikir kita sudah begitu. Nah, sudah. Kemudian Pancasila ini supaya diterima secara syar'i. Ini Pak yang geger. Ini pada musyawarah nasional alim ulama 83 yang di Sukoharjo juga, antara kiai itu bisa lempar-lemparan kursi. Tapi karena akidah. Nah, kalau yang di alun-alun kan karena premanisme. Beda. Kenapa? Ketika itu Pancasila ini dianggap apa terhadap Islam? Bagaimana al-ilaqah bainaddin wa daulah? Ada yang mengatakan Pancasila itu tetapkan saja, karena semua tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Dia menjadi pintu gerbang untuk pengembangan syariat Islam. Tapi yang lain merasa bahwa Pancasila itu nanti diterima menggantikan Islam, kita kehilangan Islam, ganti agama tahlilnya namanya Pancasila. Dan ini tidak ketemu. Tidak ketemu sampai satu malam, Pak. Akhirnya di situ tampil ada Gus Dur, ada Kiai Tolkah Mansur, ada Kiai Ahmad Siddiq. Kata Gus Dur, untuk strategisnya terima Pancasila. Kata Kiai Tolkah Mansur, tidak bisa, agama Islam adalah agama Islam, jangan digeser ke. Nah, akhirnya ini ribut karena tidak ada dalilnya, Pak. Tidak ada dalilnya yang memperbolehkan itu.
Cuma kola wakila saja antar politisi. Hadirlah di situ Kiai Ahmad Siddiq menjelaskan tentang mazhab Syafi'i. Mana yang al-adah muhakamah, mana yang syariah, dan mana yang akidah, mana yang daruri, mana yang haji. Ini diterangkan sehingga gamblang kelihatan bahwa manhaj Syafi'iyah bisa menerima syariat yang memang sudah nas dan bisa menerima pemikiran dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan nas. Baru turun separuh Pak nih. Tenang. Tenang. Dan kelebihannya Kiai Ahmad, kalau menyampaikan sesuatu yang lama pun terasa seperti baru. Apalagi yang memang baru. Jadi orang itu ndelokno gini Pak, gimana? Gue ngerti bahwa orang yang dari mana. Aduh kesokon dia ini tapi ya nggak ngerti. Terutama yang dari kangenan kayak Masya Allah. Tapi turun seret. Yang separuh lagi dicicil besok paginya. Ini Kiai Ahmad Siddiq bahwa Rasulullah pernah melakukan seperti kita ini, yakni pada Misatul Madinah. Tahun kedua Hijrah. Di situ ada 47 butir. Saya tidak hafal, tapi ada ukhuwah bainal muslimin, ada ukhuwah bainal adyan, ada ukhuwah bainal qabail, ada aktifa'ul am, ada fair dan sebagainya. Ini cocok untuk negara Islam maupun negara yang campuran seperti Indonesia. Dan di situ tidak ada istilah Darul Islam, yang ada Darussalam. Akhirnya ada satu yang nyeletuk. Saya ingat itu dari Sumenep. Mungkin ayahnya Kiai Fatih. Aduh kok tidak dari dulu bilang begitu. Oh baru sekarang bilang begitu. Kalau dari dulu kan tidak bisa geger. Jadi kita ini menerima Pancasila tidak dosa ya. Enggak, alhamdulillah enggak dosa. Tapi begitu tempatnya Pancasila itu tidak pada level agama. Dia adalah strategiyah as-su'ubiyah limururidin. Nah, dibawalah baru ke Muktamar 80. Tinggal gedok. Karena yang ruwet ini kan sudah selesai. Nah, kalau di alun-alun kan orang nggak tahu apa-apa terus masuk Muktamar ruwet kan ini. Ini ditata. Udah tinggal gedok, dor. Nah, setelah digedok prinsip-prinsip itu sebagai prinsip-prinsip pokok, sekarang masilahnya harus diselesaikan. Pak Idham Khalid ketika itu presiden ketiga, karena di bawahnya lagi masih ada ketua umum apa Mintarja apa siapa saya masih lupa ingat. Nah, kalau ini dipisahkan menjadi rumah sendiri, kepala rumah tangganya tidak boleh P3 kan? Maka dimohon Kiai Ikram supaya memimpin P3 saja. Maka di NU menjadi dipimpin Kiai Ahmad Siddiq dengan Gus. Nah, ketika itu problemnya adalah hanya problem partai intern NU dengan P3. Posisi pemerintah ketika itu mendukung khitab ini, sehingga jalannya itu enak dan gampang. Tetapi sayangnya ketika khitab sudah diputuskan, pengkaderan tentang khitab itu tidak jalan. Nah, sehingga akhirnya NU itu ngambang ada begini. Jadi dia sudah ganti baju yang baru belum dipakai. Jadi masalahnya sudah ganti
Sudah ganti udara, sementara pakai baju udara baru, sementara baju yang baru ini belum datang. Baju yang lama sudah ditinggal. Akhirnya ini terkatung-katung, milih siapa, dan bukan itu. Jadi kita ini betul-betul berpengalaman, baik gawat maupun terkatung-katung itu kita bisa berpengalaman. Dan itu berjalan 87 sampai dengan 98 pemilu. Nah, menjelang tahun 99, Pak Harto jatuh tahun 98, Indonesia ganti suasana reformasi. Nah, suasana reformasi ini orang bebas rame-rame membuat partai, baik golongan maupun perorangan. Nah, golongan maupun perorangan ini lalu Gus Dur mengambil inisiatif membuat PKB. Saya tanya sama Gus Dur, Gus, katanya Hito, lah kalau bikin partai, Duh Hito itu rumahnya NU. Saya bikin gedung sendiri di sana. Nah, untuk apa bikin gedung? Supaya suara NU itu nggak kemana-mana, sini jadi DPR banyak, nanti untuk Indonesia. Loh, terus nasibnya Hito, ya kita yang dari Hito. Jadi NU biar mengurusi manhaj nabiyatnya. Sementara partai ini biar jadi mainannya anak kecil. Sayangnya, selain mereka tidak terdidik Hito, mereka masuknya politik juga tidak dipersiapkan. Sehingga masuknya politik ini bingung sodafah saja. Anak-anak yang nggak ngerti apa-apa tahu-tahu jadi menteri, Masya Allah. Jadi DPR yang ngatur ini, ngukur ini, padahal dia masuk nggak pakai ukuran. Begitu. Akhirnya terjadilah besar baju daripada badannya. Sehingga banyak yang terbentur-bentur politisi kita, kena musibah ini, kena musibah itu, dan sebagainya. Sekarang, nah, masalah yang timbul adalah sekarang ini setelah kita habis muktamar ini yang kita hadapi apa? Kalau kita bicara Hito lagi, setelah muktamar lalu-lalu itu bagaimana? Saya percaya kepada yang disampaikan Mbak Mufid. Nek NU kelangan itu kawan aji, karena tidak ada eksistensi. Ibarat macan itu sudah keluar dari hutannya, wis gak di mana, wong wis melok sirkus, itu sudah tidak menakutkan harimau. Nah, kalau sekarang kita mau meneguhkan Hito kembali, berlipat-lipat kali lebih berat daripada pelaksanaan Hito setelah 80. Ini yang membuat saya ragu-ragu, apakah saya bisa atau tidak. Tapi menjadi tenang ketika Kiai Azhar menyampaikan wa ma romaita idh romaita walakin Allah. Sudah kalau begini, kita cancut berangkat, Allah nanti akan menyampaikan kita kepada isu Islam. Jadi sebetulnya yang menyampaikan itu Allah nanti, bukan kita.